Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Tuhan Maha Esa, yang mana telah memberikan rezeki karunia sehingga kita dapat menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah penelitian metode kuantitatif ini. Izinkan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu ada ketua kelompok dari Koi Susaini Sumatova, dan juga saya sebagai anggotanya, Salman Mutakin Alfarizi, dan ada satu anggota lagi yang mohon maaf sama sekali tidak dapat hadir untuk mengikuti presentasi bersama kita pada kali ini, yang bernama Muazzahra Al-Rizki. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan salah satu penelitian kuantitatif kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Kepuasan Jasa Kirim Kartu. Maka dari itu, kami memohon perhatiannya kepada dosen dan juga anggota kelompok kami, sekaligus ini menjadi pembelajaran bagi kami pribadi tentunya, dan juga menjadi langkah ke depannya untuk memenuhi kepuasan kualitas layanan para pengguna kirim kartu. Maka dari itu, kami memperkenalkan penelitian kami. Nah, seperti yang kita lihat di sini sudah ada disusun beberapa materi dari presentasi yang akan kita presentasikan pada kali ini. Ya, jadi di sini adalah penelitian kita yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Kepuasan Jasa Kirim Kartu. Setelah tadi yang telah kita lakukan untuk pengenalan beberapa anggota, yang pertama Koi Susaini Sumatova sebagai ketua kelompok, dan saya Salman Mutakin Alfarizi, dan ada satu lagi anggota yang berhalangan hadir, nama Muhammad Zahra Al-Rizki. Perlu kita tinjau lagi, di sini ada indeks. Indeks ini adalah salah satu cara untuk memudahkan kita untuk melihat tinjauan dari susunan materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama introduction, yaitu pengenalan, setelah tadi kita pembukaan dan pengenalan. Dan yang kedua ada definisi konseptual variabel, yang ketiga ada kisi-kisi instrumen variabel, yang keempat ada hasil uji validitas, reliabilitas, regresi, dan korelasi. Dan yang kelima ada hasil uji regresi linear berganda. Yang selanjutnya yang keenam ada hasil uji korelasi berganda, dan yang terakhir ada ucapan terima kasih sekaligus penutup bagi presentasi pada kali ini. Untuk materi pertama yaitu di sini kita akan membahas tentang definisi konseptual variabel. Menurut Sugiono tahun 2012 P38, variabel merupakan suatu atribut, sifat, ataupun nilai dari orang. Objek yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, terdapat dua macam variabel, yaitu variabel bebas, independen, dan variabel terikat, atau dependent. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel yang bebas dan juga variabel terikat? Nah, di sini kita ada pembahasan tersendiri soal variabel bebas atau independen, dan juga ada variabel terikat atau bisa disebut dependent. Nah, dari maksud variabel bebas independen ini, yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan perubahan pada variabel terikat atau dependent. Nah, variabel bebas atau independen bisa disebut dalam kode X dalam penelitian ini adalah e-service quality. Nah, adapun variabel terikat atau dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas atau independen. Menurut Sugiono tahun 2012 P39, variabel terikat atau dependent atau bisa disebut dengan kode Y dalam penelitian ini adalah key customer satisfaction. Nah, untuk selanjutnya ada kisi-kisi instrumen variabel. Nah, maksud dari kisi-kisi instrumen variabel adalah setelah kita melalui beberapa penelitian, di sini adalah salah satu cara untuk mengetahui apa saja dari identitas dari responden itu sendiri, yaitu ada pertama kita menyusun variabel kualitas pelayanan, dan selanjutnya ada variabel kepuasan tarif, dan yang terakhir ada variabel kepuasan pelanggan. Nah, di sini adalah kisi-kisi instrumen variabel yang telah kita lakukan untuk penelitian selanjutnya. Dan selanjutnya ada tabulasi data. Nah, yang pertama dalam melakukan penelitian metode kuantitatif ini, kita melalui
penelitian survei melalui Google Form kepada beberapa responden, seperti yang telah standarisasi oleh dosen, yaitu berjumlah 30 responden. Untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan identitas responden, yaitu yang pertama, kita memasuki ada nama responden sebagai syarat utama untuk mengisi siapa yang menjadi responden dari penelitian kita. Yang selanjutnya ada umur. Nah, umur ini dimulai bisa dari umur 10 sampai dengan 20 tahun. Dan yang selanjutnya di kolom pilihan kedua ada 20 sampai 25 tahun. Di kolom ketiga ada 25 sampai 30 tahun. Dan kolom keempat ada lebih dari 30 tahun. Nah, untuk selanjutnya mengetahui identitas responden, yaitu ada jenis kelamin. Jenis kelamin kita memiliki 2 kolom jawaban, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya ada pekerjaan. Nah, di pekerjaan ini kita memasuki beberapa kolom untuk mengetahui identitas responden. Contoh salah satu kolom yang pertama ada mahasiswa atau pelajar yang menjadi target sebagai responden kami. Dan juga selanjutnya ada wirausaha, dan yang selanjutnya ada karyawan, dan terakhir ada ibu rumah tangga. Tapi di sini kita tidak hanya memasuki 4 pekerjaan saja. Bisa saja kita ada taruh kolom khusus atau kolom tambahan sifatnya fleksibel, atau apabila responden tidak memenuhi kriteria pekerjaan dari 4 kolom yang sudah tersedia, maka kita bikin kolom lainnya untuk mengisi pekerjaan tersebut guna bagi si responden. Nah, ada pun juga penghasilan dari pekerjaan tersebut, yaitu yang di kolom pertama ada kurang dari 1 juta, ini kita hitung, kita standarisasi dalam jangka waktu penghasilan 1 bulan. Nah, untuk di kolom kedua ada penghasilan dari 1 juta sampai dengan 3 juta. Nah, untuk kolom selanjutnya ada penghasilan 3 juta sampai 5 juta rupiah, dan yang selanjutnya di kolom terakhir yaitu lebih dari 5 juta. Nah, adapun untuk syarat pengisian kuesioner untuk memenuhi penelitian kita, yaitu bagi responden untuk memenuhi menjawab pertanyaan dari beberapa survei yang telah kita lakukan uji mohon maaf. Adapun yang kita lakukan untuk melakukan penelitian, maka kita ada menunjukkan syarat-syarat untuk cara pengisian bagi responden kepada penelitian kita, yaitu pertama, kita memberikan kolom untuk terdiri dari STR, STS, RR, S, dan SS. Dengan keterangan yang sebagai berikut, ada SS yang pertama sangat setuju apabila responden menjawab dengan sejujurnya bagi penelitian kita. Yang pertama ada sangat setuju, yang kedua ada setuju, yang ketiga ada ragu-ragu, dan keempat ada tidak setuju, dan yang terakhir ada sangat tidak setuju. Nah, seperti kita lihat dari contoh, salah satu pertanyaan yang jadi uji validitas kami, salah satu pertanyaan adalah, menurut saya, Grabcar menggunakan mobil yang layak jalan dan tidak dimodifikasi. Nah, ini adalah salah satu contoh pertanyaan yang kita lakukan kepada responden. Nah, responden di sini bisa menjawab dengan antara 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana 1 itu menunjukkan sangat tidak setuju, dan sampai 5 yaitu sangat setuju. Apabila responden merasa ragu-ragu antara keduanya, antara setuju dan tidak setuju, maka responden bisa menjawab dengan nomor 3. Nah, untuk selanjutnya, variabel kualitas pelayanan atau X1 ini, nah ini adalah salah satu beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada responden. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama yaitu ada, menurut saya Grabcar menggunakan mobil yang layak jalan dan tidak dimodifikasi. Nah, ini adalah pertanyaan pertama bagi kita kepada para responden. Nah, responden berhak menjawab antara sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju, sesuai dengan kolom yang tersedia pada kuesioner tersebut. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu, menurut saya Grabcar memberikan perlengkapan keamanan pengemudi seperti masker dan hand sanitizer untuk digunakan oleh pelanggan. Nah, untuk pertanyaan ketiga yaitu, menurut saya driver Grabcar mengemudikan mobil dengan menaati peraturan tata tertib berlalu lintas.
Dan selanjutnya pertanyaan keempat, menurut saya GrabCar mengenakan tarif sesuai dengan harga yang tertera pada aplikasi. Nah, untuk pertanyaan kelima, GrabCar memberikan pelayanan selama 24 jam. Pertanyaan selanjutnya yaitu driver dan staf GrabCar cepat dalam menanggapi keluhan pelanggan. Pada pertanyaan ke-7, yaitu driver Grab memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan. Pertanyaan ke-8, driver GrabCar mengantarkan pelanggan ke tempat tujuan dengan tepat. Untuk pertanyaan ke-9, driver GrabCar menjemput dan mengantarkan pelanggan dengan tepat waktu. Untuk pertanyaan ke-10, atau pertanyaan terakhir dari variabel kualitas pelayanan ini bagi responden, yaitu kemampuan pelayanan driver dapat dipercaya dalam menjaga keselamatan pelanggan. Nah, di sini responden berhak menjawab dengan sejujur-jujurnya ataupun dengan kepuasan tersendiri bagi pelanggan ketika pelanggan tersebut telah melakukan perjalanan di GrabCar atau telah menggunakan jasa GrabCar tersebut. Nah, apabila kita mohon maaf sebelumnya tadi lupa disampaikan. Nah, kita 7 responden kepada di antara semua responden pasti kita sudah memilih responden yang sudah pernah memakai jasa GrabCar ini. Nah, makanya bagi responden yang tidak pernah memakai jasa GrabCar, makanya tidak akan masuk salah satu kriteria untuk memenuhi responden tujuan kita. Nah, makanya semua responden kita ini pasti telah menggunakan layanan jasa GrabCar ini. Makanya dari semua responden di sini memiliki kriterianya masing-masing. Jadi untuk kepuasannya sendiri bisa dilihat dari variabel kualitas pelayanan ini. Nah, dari 10 pertanyaan ini, masing-masing responden memiliki hak untuk menjawab dengan sejujur-jujurnya. Sama dengan variabel kualitas pelayanan atau X1. Nah, di sini ada pertanyaan dari variabel kepuasan tarif. Yang pertama yaitu harga atau tarif GrabCar dapat dijangkau oleh masyarakat. Pertanyaan kedua yaitu harga atau tarif GrabCar dapat bersaing dengan kompetitif. Untuk pertanyaan ketiga, harga atau tarif GrabCar sesuai dengan manfaat yang didapatkan pelanggan. Pertanyaan keempat yaitu harga atau tarif GrabCar sesuai dengan fasilitas keselamatan yang disediakan untuk pelanggan. Nah, untuk pertanyaan kelima adalah harga atau tarif GrabCar sesuai dengan layanan yang diberikan. Nah, di sini sama dengan variabel kualitas pelayanan. Semua responden berhak menjawab sesuai dengan kepuasannya masing-masing. Adapun yang pertanyaan variabel terakhir yaitu kepuasan pelanggan. Untuk pertanyaan pertama yaitu saya merasa layanan yang diberikan GrabCar sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, untuk yang kedua, saya merasa layanan yang diberikan GrabCar sesuai dengan harga atau tarif yang saya bayarkan. Untuk pertanyaan ketiga itu saya merasa puas dengan kondisi kendaraan yang digunakan oleh driver GrabCar. Untuk pertanyaan keempat yaitu saya puas dengan layanan yang diberikan oleh GrabCar. Untuk pertanyaan kelima yaitu pelayanan yang diberikan ojek online cepat dan tepat. Nah, demikianlah pertanyaan yang kami berikan kepada responden. Nah, dari masing-masing responden berhak menjawabnya sesuai dengan kepuasannya masing-masing. Nah, adapun dengan tabulasi data variabel kualitas pelayanan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Pak Suseni. Semoga Pak padanya waktu yang tepat dipersilakan. Oke. Tabulasi data variabel kualitas pelayanan. Dari 10 responden sudah terisi dengan yang pertama dengan pertanyaan pertama mendapatkan 5 poin, lalu kedua 5 poin, ketiga 5 poin, keempat 5 poin, dan 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 itu 5 poin semua. Yang total ya 50. Dan untuk yang kedua, yang pertama adalah 3 poin, kedua 4 poin, ketiga 3 poin, keempat 4 poin, yang kelima 3 poin, keenam 3 poin, 7 3 poin, 8 4 poin, 9 3 poin, 10 3 poin dengan total 33 poin. Lalu responden ketiga yang pertama adalah 4 poin, yang kedua 3 poin,
kelima, keempat 5 poin, kelima 5 poin, keenam 5 poin, 7 5 poin, 8 5 poin, 9 5 poin, 10 5 poin, dan hasilnya 47 poin. Lalu responden yang keempat, yang pertama 3 poin, 2 3 poin, 3 4 poin, 4 3 poin, 5 3 poin, 6 4 poin, 7 4 poin, 8 4 poin, 9 4 poin, 10 4 poin. Dengan total 36 poin. Lalu responden kelima, 1 poin, yang satu 4 poin, 2 5 poin, 3 5 poin, 4 5 poin, 5 5 poin, 6 4 poin, 7 4 poin, 5 8 5 poin, 9 3 poin, dan 10 4 poin. Dengan total 44 poin. Lalu responden ke-6, 5 poin, kedua 5 poin, ketiga 5 poin, keempat 5 poin, kelima 5 poin, keenam 5 poin, 7 4 poin, 8 4 poin, 9 4 poin, 10 5 poin. Dengan total 47 poin. Yang ketujuh, responden ketujuh, yang pertama 1 5 poin, 2 3 poin, 4 3 4 poin, 4 5 poin, 5 5 poin, 6 3 poin, 7 3 poin, 8 5 poin, 9 2 poin, 10 3 poin. Dengan total 38 poin. Responden ke-8, yang pertama 5 poin, kedua 5 poin, 3 5 poin, 4 5 poin, 5 5 poin, 6 5 poin, 7 5 poin, 8 5 poin, 9 5 poin, 10 5 poin. Dengan total 50 poin. Lalu responden yang ke-9, yang pertama adalah 5 poin, 2 5 poin, 3 5 poin, 4 5 poin, 5 5 poin, 6 poin, 7 5 poin, 8 5 poin, 9 5 poin, 10 5 poin, dengan total 49 poin. Responden 10, yang pertama 4 poin, 2 3 poin, 3 4 poin, 4 5 poin, 5 3 poin, 6 3 poin, 7 3 poin, 8 5 poin, 9 5 poin, 4 4 poin, dengan total 39 poin. Dari beberapa responden, tadi yang seperti disebutkan dari 1 sampai 10 responden, segitulah kira-kira mengenai jawaban dari 1 sampai kolom 5. Nah, dengan totalnya ada kita bisa lihat. Nah, jadi kita tidak perlu disebutkan semua responden karena itu adalah salah satu dari beberapa contoh responden dari 1 sampai 10. Next. Untuk selanjutnya kita bisa next slide. Nah, sama di sini ada tabulasi data atau variabel kepuasan tarif. Nah, sama dari responden 1 sampai 30 untuk kuesioner dari 1 sampai 5 sama dengan dari responden 1 sampai 30 memiliki poin tersendiri masing-masing dengan total yang berbeda. Adapun tabulasi data dari variabel kepuasan pelanggan dari responden 1 sampai 30 dengan kuesioner 1 sampai 5 memiliki poin yang berbeda dan juga total yang berbeda. Nah, untuk yang selanjutnya ada hasil uji validitas kualitas layanan atau X1. Silakan untuk menyampaikan materinya. Oke. Hasil uji validitas kualitas layanan. Nah, untuk hasilnya X1% korelasi X1 mendapatkan 1 poin dan Y-nya 0,667 poin. Untuk detailnya
dapatkan 0,000 poin. Yang N atau biasa disebut dengan responden, X1 mendapatkan 35 poin, dan Y-nya 35 poin. Dan yang Y, persen korelasi, yang X1 mendapatkan 0,667 poin, dan Y mendapatkan 1 poin. Seek to tail juga sama, mendapatkan 0,00 poin pada X1, dan Y-nya tidak ada. N yang tadi saya sebutkan, dapatkan di X1 juga sama 35 poin, dan Y di 35 poin. Nah, untuk kesimpulan pengaruh variabel kualitas layanan, X1 mendapat berpengaruh potensi positif dan signifikan karena nilai signifikansinya di bawah 0,05, yaitu 0,00 kurang dari 0,05. Intinya signifikan, namun tetap berpengaruh positif dan kategori cukup tinggi. Next. Asal uji validitas harga X2. Hasilnya adalah X2 persen korelasi mendapatkan di 1 poin di X2 dan Y-nya mendapatkan 0,684 poin. Seek to tail di X2 tidak ada dan Y mendapatkan 0,00 poin. N di X2 mendapatkan 35 poin, Y mendapatkan 35 poin. Dan Y persen korelasinya mendapatkan 0,68 poin dan Y mendapatkan 1 poin. Seek to tail mendapatkan sama 0,00 poin dan Y tidak ada. Yang N di X2 mendapat 35 poin, Y mendapat 35 poin. Kesimpulannya, pengaruh variabel harga X2 berpengaruh potensi positif dan signifikansi karena nilai signifikansinya di bawah 0,05 poin, yaitu 0,00 kurang dari 0,05. Intinya signifikan, namun tetap berpengaruh positif dan kategori cukup tinggi. Next. Hasil uji validitas kepuasan pelanggan Y. Korelasinya, kontrol variabel. Y, X1 korelasi dapat 1000 poin pada X1 dan X2 mendapat 0,332 poin. Signifikansinya, to tail di X1 tidak ada dan di X2 mendapatkan 0,055 poin. DF, X1 mendapatkan 0 poin, di X2 mendapat 32 poin. X2 korelasi mendapatkan 33 poin di X1 dan 1000 poin di X2. Signifikansi to tail di X1 mendapatkan 0,055 poin dan X2 mendapat tidak ada. DF X1 mendapat 32 poin dan X2 mendapat 0 poin. Kesimpulan, variabel X1 dan X2 berpengaruh positif dan signifikansi karena nilai signifikansinya adalah 0,055 poin lebih dari 0,05. Kemudian nilai korelasinya dalam kategori rendah dengan nilai korelasi 0,332p. Next. Hasil uji reliabilitas kualitas layanan X1. Di sini mendapatkan reliabilitasnya di X1 ialah 0,901 poin dengan end of per item 10 poin. Next. Hasil uji reliabilitas harga X2. Di X2 mendapatkan 0,74 poin dengan end of per item 5 poin. Next. Hasil uji reliabilitas kepuasan pelanggan pada Y mendapatkan 0,864 poin dan N mendapatkan 5 poin. Next. Hasil uji reliabilitas. Nah, untuk bagian ini hasil ketiga data tersebut pada X1, X2, dan Y yaitu harus
sesuai dengan nilai R tabel yang di mana 0,878 yang menandakan valid atau tidak validnya. Nah, untuk di X1 mendapatkan 0,911 dan nilai R tabel 0,878 dikatakan valid. X2 0,343 dan nilai R tabel 0,78 dikatakan tidak valid. Dan bagian Y yang terakhir 0,864 pada nilai R tabel 0,878 dikatakan tidak valid. Next. Hasil uji regresi linear berganda. Untuk model 1, regression sum of square, poin yang didapatkan 124, 350, DF2 mean square dapatkan 62.175 poin, F 20.174 poin, SIG 0,000 poin. Residualnya mendapatkan 98,622 poin, dan di FM mendapatkan 32 poin, mean square 3082 poin, dan totalnya mendapatkan 222,931 poin, dan di FM mendapatkan 34 poin. Kesimpulan, signifikansi dikatakan kurang dari 0,05. Jadi di sini mendapatkan 0,00 poin pada bagian SIG, yang dimana kan signifikansinya 0,05 poin, dan F hitungnya sebesar yang sebelah kirinya SIG itu 20,174 poin, dan F tabel senilai 4,149 poin. Next. Hasil uji korelasi berganda. Model 1. R mendapatkan 0,747 poin, dan R square mendapatkan 0,558 poin, dan adjusted R square mendapatkan 0,530 poin, dan standard error of the estimate mendapatkan 1,75554 poin, dan R square change yang mendapatkan 0,558 poin, dan F change mendapatkan 20,174 poin, dan di F1 mendapatkan 2 poin, dan di F2 mendapatkan 32 poin, SIG F change yang mendapatkan 0,00 poin. Kesimpulan, variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh sebesar 54% terhadap variabel Y, yang mana nilainya 0,558 poin, yaitu R square change-nya dikali 100 sama dengan 55 poin. Next. Oke, sekian, terima kasih. Ya, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan, dan tak lupa kami berterima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kita waktunya untuk menunjukkan presentasi, dan kami mohon maaf masih banyak kekurangan dalam presentasi kali ini, dan juga kami sangat berterima kasih sekali kepada perusahaan Grab yang telah kita jadikan sebagai objek penelitian kita. Bukan ke Grab ya sebetulnya ya. Kami juga berterima kasih kepada semua partisipan yang telah membantu kami untuk menyelesaikan tugas ini. Dan juga kami berterima kasih kepada rekan-rekan kami yang telah membantu menyelesaikan laporan makalah sekaligus mengerjakan PPT, dan juga telah hadir bersama kita juga. Dan kami berterima kasih kepada ketua kelompok kami yang telah menjalankan tugas kita. Dan tak lupa kami berterima kasih kepada semua yang telah membantu menyelesaikan. Sekian dari kami, salam kebaikan, dan juga tak lupa
kepada Ibu dosen yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami agar kami dapat menjadi mahasiswa yang lebih terbuka lagi dan lebih berani lagi dalam tampil untuk presentasi pada kesempatan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.